Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan kantor dengan judul Redesign Kantor DRPM ITS dengan konsep biopilik dengan sentuhan retro. Latar belakang. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat merupakan unit penting di perguruan tinggi yang menaungi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran strategisnya adalah sebagai penghubung antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan kolaborasi dan inovasi berbasis riset. Sebagai pusat koordinasi kegiatan ilmiah dan sosial, DRPM membutuhkan ruang kerja yang mendukung kolaborasi, produktivitas, dan komunikasi yang efektif. Dalam lingkungan kerja terdapat tiga dimensi, yaitu beban kerja, komunikasi, dan sikap kepala unit. Beban kerja antara karyawan berbeda-beda, tergantung posisi atau jabatan dan unit atau bagian di mana karyawan bekerja. Banyaknya beban kerja yang diberikan kepada karyawan memengaruhi hasil kerjanya, karena setiap karyawan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kuantitas dari beban kerja itu sendiri. Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan konsep desain untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan di dalam kantor. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat sebuah ruangan yang menyenangkan dan dinamis di kantor, bagaimana agar area staf lebih privasi dan tidak terlihat dari luar, bagaimana desain interior dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, seberapa besar tingkat intensitas bekerja di DRPM ITS, apa saja fasilitas yang dibutuhkan atau perlu direnovasi untuk meningkatkan produktivitas karyawan DRPM ITS. Kemudian manfaatnya yaitu IPTEK dapat digunakan sebagai referensi atau daftar pustaka pada penelitian atau desain berikutnya. Kemudian institusi sebagai tolak ukur capaian mahasiswa, kemudian pembangunan sebagai referensi desain kantor yang lebih menyenangkan dan juga menarik. Kemudian tujuan, memberikan suasana baru yang lebih fresh bagi karyawan di dalam kantor DRPM ITS untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan, menyelesaikan jam kerja yang berat. Kemudian ini adalah company profile dari DRPM ITS. Merupakan sebutan untuk Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi 10 November sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi 10 November Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi 10 November. DRPM memiliki visi menjadi perguruan tinggi entrepreneurial berkelas dunia yang menjadi pilar kekuatan ekonomi bangsa melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan inovasi, dan menciptakan produk inovasi sains dan teknologi. Memiliki misi memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang kelautan, lingkungan dan pemukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian internasional. Kemudian memiliki tujuan meningkatkan kemampuan peneliti dan memberdayakan sumber daya ITS, menumbuhkan iklim penelitian dan pelayanan, masyarakat yang profesional dengan tetap memegang teguh etika akademik dan profesi, meningkatkan peran dan partisipasi ITS dalam kegiatan penelitian yang bertaraf nasional dan internasional, meningkatkan peran dan partisipasi ITS dalam diseminasi, publikasi, perolehan HAKI, dan menerapkan hasil-hasil penelitian, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan penilaian masyarakat yang bertaraf IPTEX, meningkatkan promosi kemampuan ITS dalam pelayanan IPTEX yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan pelayanan pendidikan berkelanjutan bidang IPTEX, membantu proses hilirisasi pendidikan ITS, menghasilkan rencana strategis penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi lembaga, yaitu menyusun rencana strategis, rencana operasional, rencana tahunan, dan juga rencana anggaran pendapatan dan belanja lembaga yang terkait dengan penelitian dan pelayanan masyarakat sebagai penjabaran Restra ITS. Mengembangkan dan melaksanakan program peningkatan kinerja dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi dan akuntabilitas. Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan dan
pengendalian mutu penelitian, dan pelayanan masyarakat. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan mutu semua kegiatan penelitian dan pelayanan masyarakat dari pusat studi. Meningkatkan hubungan eksternal dalam langkah pemenuhan kebutuhan sumber daya DRPM. Untuk lokasi kantor DRPM BTS sendiri itu berada di Gedung Riset Center, lantai L. Kemudian ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama, high impact, effort. Tidak adanya petunjuk arah atau sense, manajemen kabel yang kurang rapi, sirkulasi area staf yang kurang diperhatikan, kurangnya tanaman hijau di dalam ruangan. Kemudian high impact, high effort. Ruangan kurang tertata, suasana ruang terlalu monoton, tidak ada aksentuasi yang menarik perhatian, minimnya cahaya alami masuk. Kemudian low effort, low impact, banyak tempat penyimpanan berkas atau kredensa di setiap sisi sehingga ruangan terlihat sempit. Kemudian ada low impact, high effort, ada tunggu berada di dekat pintu keluar. Dari permasalahan tersebut, eh, saya memilih berbagai permasalahan, yaitu ada kantor yang terlihat sempit karena meja kerja yang kurang tertata dan banyak storage di setiap sisi sehingga menambah kesan sempit. Minimnya tumbuhan hidup membuat ruangan menjadi kurang fresh dan kurang udara segar di ruangan kantor. Kurangnya wayfinding untuk menuju pintu masuk kantor sehingga seringkali pengunjung baru atau awam masuk lewat pintu keluar. Di area pintu masuk terlihat gelap sehingga identitas yang dipasang di dekat pintu masuk kurang begitu menarik untuk dilihat. Penggunaan color palette ruangan kantor yang monoton sehingga membuat bosan dan tidak menyenangkan para pekerja. Kemudian di sini ada penjabaran tentang konsep biopilik dan juga sentuhan retro. Biopilik sendiri berfokus pada penciptaan hubungan yang lebih kuat antara manusia dengan alam dalam ruangan binaan. Untuk konsep ada dinding, menggunakan wall nature dengan tanaman artificial untuk memberikan kesan nature. Kemudian ada bahan alami, gunaan material seperti kayu, batu, bambu, dan kerikil untuk menciptakan nuansa organik dan koneksi dengan alam. Kemudian, sentuhan retro di sini bertujuan menciptakan kesan energik dan ceria pada setiap ruangan. Konsepnya yaitu dengan menggunakan konsep warna yang lebih beragam, baik pada dinding maupun furniture, untuk menambah kesan ceria dan membangkitkan semangat kerja. Alasan saya menggunakan retro karena kombinasi warna ini menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan, serta menghubungkan elemen alami dengan nuansa klasik yang penuh karakter. Kemudian ada konsep makro pada lantai. Lantai menggunakan keramik bermotif dan ada bagian tertentu untuk memberikan kesan estetik pada kantor. Selain itu, motif pola pada lantai juga bisa membuat aksentuasi pada ruangan jauh lebih menarik. Konsep lantai ruang direktur dan ruang kasubdit akan lebih formal dan nyaman selama di ruangan hanya dilapisi dengan vinil bermotif kayu yang tidak banyak warna dan pilihan warna yang soft agar ruangan terasa tenang dan buat pikiran tenang, sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan setiap pekerjaannya. Kemudian konsep makro pada dinding. Dinding dilapisi panel dengan penambahan hidden light sebagai penambah pencahayaan sekaligus estetika dalam ruangan. Dinding dilapisi panel dengan garis-garis vertikal dan juga tumbuhan sintetis di beberapa sisi untuk membantu menutupi kekurangan di dinding dan menutupi kabel yang berantakan, sehingga penampilan kantor terlihat rapi. Kemudian konsep makro pada plafon. Konsep desain plafon di area kerja staf dibuat dengan grid kotak yang dikombinasikan dengan warna sesuai color palette retro yang memperkuat konsep desain ruangan dan ruangan akan tampak lebih menyenangkan secara visual. Konsep desain plafon di area rapat dibuat lebih formal namun tetap mengikuti konsep desain keseluruhan dengan plafon yang menggantung. Diharapkan dapat menutupi balok-balok. Kemudian ini adalah hasil render dari di ruangan di ruang rapat. Di sini dindingnya saya beri panel, kemudian lantainya saya menggunakan vinyl wood bertekstur. Kemudian untuk warna di furniturnya saya menggunakan
sesuai color palette retro. Ini hasil render dari arah yang lain. Kemudian ini hasil render di area staff. Di sini saya menggunakan lantai dengan ukuran 45 kali 45 warna krem dan juga lantai keramik ukuran 45 kali 90 dengan warna merah dan juga kuning. Serta di sini saya menambahkan partisi untuk menutupi atau membatasi area staff dari pintu masuk dan juga agar ketika masuk tidak langsung bertemu dengan area staff. Di sini saya juga sama menggunakan color palette retro sebagai warna furniture, serta di sini untuk plafonnya saya menggunakan grid kotak dengan warna merah dan juga kuning, serta tambahan lampu gantung dan juga tumbuhan untuk memperkuat konsep biopilik. Ini adalah hasil render dari arah yang berbeda. Oke, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.